Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adifa Bani Putri, NIM 192105888, kelas manajemen M&D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Pertanyaan yang pertama, pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek atau sprint yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Karena itu, perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout, di mana tingkat kemajuan digital rendah sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara standout. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia? Atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Jawabannya, saat ini belum ada kebijakan maupun strategi bersama yang mengakomodir pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun kontribusi ekonomi digital untuk PDB masih kecil, yaitu sekitar 6%, namun ekonomi digital diperkirakan terus tumbuh dengan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Diperkirakan pada tahun 2021, ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 5.700 PDB per kapita atau USD. Maka dari itu, pemerintahan perlu menyusun strategi bersama untuk menghadapi ekonomi digital yang tumbuh pesat tersebut. Pemerintahan diharapkan tidak fokus kepada fiskal dan monetary policy. Pemerintahan perlu memberikan pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholder dan masyarakat yang terlibat, yakni dapat membantu pemerintahan merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintahan ke depan. Pada akhirnya diharapkan ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mewujudkan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, sehingga potensinya lebih merata. Soal yang kedua, digital ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan fintech maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lainnya yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah bank sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Jawabannya, yang pertama, terjadi penguatan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internal dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Ini ditandai dengan terus berlangsungnya ketegangan perdagangan seperti perang dagang Amerika Serikat dengan China, perang dagang Amerika Serikat dengan Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya. Sebelumnya, perdagangan dipandang mampu memakmurkan ekonomi sejumlah negara, mendorongkan perdagangan internasional terbuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendongkrak produktivitas, dan sebagainya. Yang kedua, arus modal antar negara semakin bergejolak yang berdampak pada gejolak nilai tukar pula. Hal ini terjadi sejak periode taper tantrum. Ketiga, khususnya di negara-negara maju, respon kebijakan termasuk dari bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga. Dampaknya, efektivitas kebijakan suku bunga khususnya di negara-negara maju guna mencapai stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif. Yang keempat, semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi ataupun keuangan. Di bidang ekonomi misalnya munculnya banyak startup dan e-commerce. Soal yang ketiga, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Jawabannya yaitu
pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19, yaitu di bidang fiskal pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan di refocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenku juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang berdampak pada COVID-19. Pemerintahan RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dalam kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjadi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.